Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Didin Syamsuddin yang akan menemani sahabat-sahabat semua untuk mengkaji ilmu Nahwu. Kajian ilmu Nahwu kita ini dikaji secara praktis, sederhana, dan diperuntukkan bagi para pemula yang ingin mengawali belajar ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu ini merupakan salah satu tata bahasa Arab yang wajib dipelajari kalau kita ingin mengkaji ilmu bahasa Arab. Baik, sebelum kita lebih jauh mengkaji tentang ilmu Nahwu, perlu kiranya saya perkenalkan terlebih dahulu istilah penting perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, di dalam bahasa Arab ada istilah al-kalimatu atau al-kalimah. Padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Yang kedua ada al-kalamu. Bahasa Indonesianya adalah kalimat sempurna. Sinonimnya dalam bahasa Arab kalam itu adalah al-jumlah al-mufidah. Kalimat sempurna. Jadi al-jumlah al-mufidah sinonimnya al-kalam. Bedanya kalau al-kalam sering dipakai di dalam kajian tata bahasa Arab, di antaranya kajian Nahwu. Sedangkan istilah al-jumlah al-mufidah ini sering dipakai di dalam pembahasan komunikasi bahasa Arab atau percakapan bahasa Arab atau dalam pembahasan muhadatsah. Yang kedua ada al-kalim. Apa itu kalim? Kalim itu lawan dari kalam. Kalimat tidak sempurna atau kalimat belum sempurna. Bisa juga dikatakan seperti itu. Sinonimnya sama dengan al-jumlah ghairu mufidah. Ya, yang ini. Al-jumlah ghairu mufidah. Kata atau kalimat tidak sempurna. Sama seperti kalam, kalim cenderung sering dipakai dalam kajian tata bahasa Arab. Al-jumlah ghairu mufidah dipakai dalam pembahasan muhadatsah atau percakapan bahasa Arab. Kita ambil contoh kata. Misal baitun, nah itu kata atau kalimah dalam bahasa Arab. Contoh kalam alhamdulillahi, itu kalam. Kenapa? Karena sempurna. Disebut sempurna itu manakala yang memberi informasi tidak usah menjelaskan kembali, yang mendengar tidak akan bertanya karena sudah jelas. Saya ambil contoh tadi, segala puji hanya milik Allah, sudah sangat jelas. Kemudian kalau contoh kalimat tidak sempurna seperti apa? Saya ambil contoh, in jaa Muhammadun, kalau Muhammad datang, dah misalkan sampai di situ kalimatnya, maka kalimat tersebut jelas tidak sempurna. Kenapa? Karena menimbulkan pertanyaan. Otomatis mengharuskan si pemberi informasi untuk menjelaskan. Berarti kata tersebut, kalimat tersebut tidak sempurna. Baik, jelas. Lalu lanjut kita akan bahas bagian pertama tentang bentuk kata. Ya, bentuk kata. Atau dalam bahasa Arab kata itu adalah al-kalimah, ya. Al-kalimah. Jadi kata dalam bahasa Arab adalah al-kalimah. Nah, bentuk kata itu hanya 3. Bisa isim, bisa fiil, bisa huruf. Hanya 3 ini. Tidak ada gabungan isim dan fiil. Kalaupun ada, tulisannya isim tapi artinya fiil. Atau sebaliknya, tulisannya isim, tulisannya fiil,
artinya isim, itu ada. Tapi kalau secara tulisan hanya 3 pilihan ini. Kalau tidak isim pasti fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf. Baik, kita akan coba gali satu persatu. Pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan isim. Apa itu isim? Isim itu secara lugawi, saya tidak catat di sini. Secara lugawi, secara bahasa, isim itu ma dalla ala musamma. Pokoknya segala sesuatu yang memiliki nama itu disebut isim. Contoh, tempat untuk keluar masuk disebut dengan pintu misalkan. Nah, pintu itu adalah isim. Tempat yang dipakai untuk bercermin disebut cermin. Nah, itu cermin adalah isim. Tempat untuk kita tinggal disebut rumah. Nah, rumah adalah isim. Atau ada orang yang diberi nama misalkan Mod. Nah, Mod itu adalah isim karena nama. Lalu secara istilah apa yang disebut dengan isim? Secara istilah yang disebut dengan isim itu adalah ini. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Apa itu? Yaitu kata yang menunjukkan suatu makna dan kata tersebut tidak terikat oleh waktu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi isim itu kata yang memang memiliki arti tersendiri. Jadi sudah punya arti tersendiri. Tidak mesti dihubungkan dulu dengan kata yang lain. Berbeda nanti dengan huruf. Huruf itu pada hakikatnya tidak memiliki arti. Baru akan memiliki arti apabila disambung dengan kata yang lain. Misal ada huruf wawu. Wawu itu tidak memiliki arti. Akan memiliki arti apabila disambung dengan kata yang lain. Sehingga makna wawu di dalam Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Saya ambil contoh. Wadduha. Wawu di sana bermakna demi waktu duha. Kemudian kalau di surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Wawu di sana artinya masna 2 wa thulatha atau 3 wa ruba'a atau 4. Wawunya bermakna atau dan lain sebagainya karena banyak makna wawu itu. Sedangkan isim ini sudah pasti memiliki makna sendiri. Saya ambil contoh kitabun, maka otomatis lapad kitabun maknanya buku. Tidak bisa diartikan jadi pulpen, diartikan jadi kolam, tidak. Kitabun buku saja. Mau pakai alif lam, mau tidak, tetap buku. Mau dijamakkan, tetap buku artinya. Kemudian baitun, rumah. Nah, lapad baitun walaupun hanya satu kata sudah pasti memiliki makna. Maka lapad baitun ketika diterjemahkan bahasa kitanya adalah rumah. Boleh nggak diterjemahkan dengan yang lain? Pada dasarnya tidak boleh. Kecuali kalau tujuan sastra. Tujuan sastra boleh. Misalkan anta kal bait, engkau bagaikan rumah. Nah, bait di sana gitu ya. Boleh saja diartikan rumah, boleh saja yang dimaksud bukan rumah sesungguhnya, tapi hanya sebuah perumpamaan. Atau boleh jadi baitun itu rumah kemudian diartikan dengan sesuatu yang lain. Misal ditakwil, boleh saja, kan begitu. Namun pada dasarnya baitun itu artinya rumah. Yang kedua, walam tuktaron bizamanin wad'an. Tidak terikat oleh waktu. Nama tidak akan terikat oleh waktu. Artinya apa? Artinya tidak dipengaruhi oleh waktu. Misalkan zaman dulu kakek kita namanya Ahmad.
Sekarang juga tetap Ahmad, bahkan nanti juga tetap Ahmad, tidak berubah. Oh dulu mah Ahmad, sekarang Ahmed, nanti mah Ehmod, tidak. Tetap saja dulu Ahmad, sekarang Ahmad, nanti Ahmad. Rumah bahasa Arabnya baitun, ya dulu juga baitun, sekarang juga baitun, nanti juga baitun, tidak berubah. Beda nanti dengan fiil. Fiil itu akan berubah. Dalam bahasa Indonesia ada tambahan. Contoh, dulu Muhammad sekolah di SD, sekarang sekolah di SMP, nanti akan sekolah, akan kuliah. Nah, kan ada dulu, sekarang, nanti. Berarti bersekolah itu bukan isim. Kenapa? Karena bersekolah dipengaruhi oleh waktu. Kan itu aktivitas, kan bersekolah itu aktivitas. Maka yang sifatnya aktivitas bukan isim. Karena aktivitas itu dipengaruhi oleh waktu. Ada aktivitas yang sudah dilakukan, ada yang sedang dilakukan, ada yang akan dilakukan. Nah, sedangkan isim tidak dipengaruhi oleh itu. Orang nama ya tetap saja dari dulu Ahmad, sekarang juga namanya Ahmad, nanti juga Ahmad. Gitu ya. Baik, kita ambil contoh di sini ada kitabun, buku, baitun, rumah, dinun, agama, babun, pintu, ustad, guru besar, syajaratun, pohon. Nah, ini semuanya adalah isim. Kenapa? Karena ini semuanya adalah nama. Nama untuk kertas yang ada tulisannya dan dijilid disebut kitab. Nama untuk tempat tinggal bahasa Arabnya baitun. Nama sebuah ajaran kepercayaan yang benar disebut dinun. Nama sebuah alat untuk membuka menutup disebut pintu, babun. Nama bagi seorang pengajar yang sudah berstatus profesor di Arab disebut ustadzun. Nama bagi tanaman yang rindang kemudian ada cabang-cabangnya disebut dengan pohon. Bahasa Arabnya syajaratun. Nah, ini nama. Dan nama ini akan terus seperti ini dan tidak akan berubah. Baik. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal beberapa istilah gitu ya. Pertama ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan waktu, kata bilangan, kata ganti, kata tunjuk, kata benda abstrak. Nah, yang 7 ini semua termasuk isim. Pertama, ada kata benda. Artinya setiap benda itu termasuk isim namanya. Saya ulangi, setiap benda, nama benda itu termasuk isim. Alat untuk mencangkul, cangkul, itu berarti cangkul isim. Alat untuk memotong, misalkan pisau. Nah, pisau itu termasuk kata benda, berarti dalam bahasa Arab termasuk isim. Yang kedua, kata sifat. Berarti setiap sifat itu termasuk isim. Baik, buruk, kemudian jelek dan lain sebagainya itu termasuk isim. Contoh di sini ada lafaz Ar-Rahman. Nah, lafaz Ar-Rahman ini yang Maha Pengasih termasuk kata sifat. Maka kata sifat ini merupakan isim. Yang ketiga ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Contoh di atas, fauqo, di bawah, tahta. Nah, itu keterangan tempat. Keterangan waktu, yaum, hari, atau sobahan, pagi-pagi, masaan, sore hari. Nah, itu keterangan waktu. Keterangan tempat atau keterangan waktu dua-duanya sama dalam bahasa Arab, termasuk isim. Yang keempat ada kata bilangan, ya, kata bilangan. 1 2 3 4 5 100 200 300 1000 2000 1 juta 2 juta dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab termasuk isim. Wahidun, ithnani, salasun, arbaun,
khamsun, wahidatun, salasatun, arba'atun, khams. Kelewat ya. Ulangi. Wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah, ini termasuk isim, kata bilangan itu. Kemudian yang kelima kata ganti. Kata ganti. Dia, huwa dalam bahasa Arab, atau hiya untuk perempuan. Kamu, anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Nah, kata huwa, kata anta, kata anti termasuk bagian dari isim. Yang keenam ada kata tunjuk. Ini, itu. Nah, dalam bahasa Arab ini itu termasuk bagian dari isim. Ini hada, itu dalika. Nah, hada, dalika termasuk bagian dari isim, bukan fi'il. Sehingga tidak akan berubah. Hada ya tetap hada. Huwa tetap huwa. Tidak berubah jadi hui atau hadi, tidak. Hada ya hada saja. Kemudian yang terakhir ada kata benda tapi tidak kelihatan. Sifatnya abstrak. Contoh angin. Angin tidak kelihatan tapi terasa. Atau kalau anginnya keluar dari perut kita, tidak terasa tapi tercium atau terdengar. Kan begitu. Nah, itu termasuk isim. Angin, malaikat tidak terlihat tapi ada. Jin tidak terlihat tapi ada. Itu termasuk isim. Maka secara sederhana dalam bahasa Indonesia, yang termasuk isim itu pokoknya seluruh kata benda, seluruh kata sifat, seluruh kata keterangan waktu dan tempat, seluruh kata bilangan, seluruh kata ganti, seluruh kata tunjuk, seluruh kata benda abstrak itu termasuk isim. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Mudah mengidentifikasi yang 7 ini manakala kita tahu arti. Nah, kalau kita belum tahu artinya, maka cara yang kedua dilihat dari tulisannya. Dilihat dari lafad itu sendiri. Pertama, dilihat dari bentuk tulisannya. Yang dikategorikan isim itu yaitu apabila ada kata yang diawali oleh alif dan lam. Jadi kalau ada kata yang diawali oleh alif lam, maka sudah bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Kita lihat contohnya di sini ada Alkitabu. Diawali oleh alif lam di surah Al-Baqarah ayat kedua contohnya. Maka lafaz Alkitabu sudah bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Baik, yang kedua, ciri isim dilihat dari tulisannya yaitu diakhiri dengan tanwin. Baik tanwin domah, tanwin patah, tanwin kasroh, in. Maka apabila ada kata yang diakhiri oleh tanwin, dipastikan kata tersebut adalah isim. Kita ambil contoh surah Al-Baqarah ayat 22. Ada lafaz fala taj'alu lillahi. Kita baca secara umum ya, tidak menggunakan kaidah membaca Al-Qur'an. Andadan. Nah, lafaz andadan diakhiri oleh tanwin. Maka lafaz andadan sudah bisa dipastikan adalah isim. Perlu dicatat, alif lam dan tanwin seperti kutub utara, kutub selatan. Positif dan negatif. Tidak bisa disatukan. Artinya dalam satu waktu tidak bisa satu kata di dalamnya terdapat alif lam dan tanwin. Contoh,
Alkitabun tidak boleh. Atau al-andadan tidak boleh. Harus memilih apa mau pakai alif lam atau mau diakhiri oleh tanwin. Tergantung nanti konteks kalimatnya. Jadi tidak sembarangan menggunakan alif lam atau mengakhiri tanwin. Harus sesuai dengan konteks kalimat. Misal, kalau mau pakai alif lam maka dibaca al-kitabu. Kalau tidak pakai alif lam otomatis muncul tanwinnya kitabun, andadan, al-andada gitu. Yang ketiga, ciri isim itu diawali oleh salah satu huruf jar. Apa huruf jar? Huruf jar itu huruf yang sederhananya begini, mengkasrohkan kata yang berada setelah huruf jar. Saya ulangi, huruf yang berfungsi untuk mengkasrohkan kata yang berada setelah huruf jar. Saya ambil contoh. Di sini ada lafaz al-batil, asalnya al-batilu. Al-batilu diawali oleh huruf ba, maka jadi bil batili. Al-baitu awali oleh fi, fil baiti. Nah begitu. Atau di Quran ada al-masjidu awali pakai min, minal masjidi. Nah artinya kalau ada kata yang diawali oleh huruf jar, maka dipastikan kata setelah harap jar itu isim. Mana saja huruf jar ini? Ada ala, ada ila. Jadi kalau menemukan ada kata yang diawali oleh ala, diawali oleh ila, ilal masjidil aqsa, nah, ila. Atau ka masali habbatin, berarti masali itu isim karena diawali oleh ka. Ada minal masjidil haram, al masjidi, min. An juga termasuk bagian dari isim. Rubba juga termasuk bagian dari harap jar. Maaf, bukan isim tadi, harap jar ya. Kemudian contoh rubba soimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah, rubba tidak sedikit orang yang berpuasa. Soimin berarti soimin itu isim karena diawali oleh rubba. Kemudian fil masjidi, bismi. Nah ismi itu juga isim karena diawali oleh bi. Lam alhamdu lillahi. Nah lillahi, masuk ke dalam lafaz Allah, maka Allah adalah isim karena diantaranya diawali oleh li. Intinya kalau ada kata yang diawali oleh huruf jar yang tadi disebutkan, dipastikan kata yang sesudahnya adalah isim. Sebab fi'il tidak ada yang diawali oleh huruf jar. Yang keempat, diawali oleh huruf nida. Apa huruf nida? Huruf nida itu huruf yang berfungsi untuk memanggil. Dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan dengan hey, hey Ali, hey Muhammad, hey Jepri, dan seterusnya. Nah dalam bahasa Arab di antaranya huruf yang digunakan untuk memanggil itu ada huruf ya di antaranya. Contoh di Quran, ya Adamuskun anta, wahai Adam tinggallah engkau. Nah di sana ada ya Adamu, maka dipastikan kata yang berada setelah huruf nida, huruf ya di antaranya itu isim. Adam berarti isim. Kemudian di Al-Quran kita membaca ada yang diselingi dulu oleh ayyuha. Apabila yang dipanggilnya itu diawali oleh alif lam.
Kalau tidak diawali oleh alif lam, maka huruf ya langsung disambung dengan orang. Misal kalau orang yang dipanggil Adam kan tidak diawali oleh alif lam, maka langsung ya Adamu. Tapi kalau kita manggil orang-orang, biasanya orang-orang itu diawali oleh alif lam. Anas, maka selingi dulu oleh ayyuha. Ya ayyuhannas. Kalau misalnya yang dipanggilnya perempuan, An-nisa, maka ada tambahan ta. Ya ayyatuhan, ya ayyatuhan nisa, ya ayyatuhal. Kalau di Quran ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu termasuk muannas majzi atau majazi. Maka diselingi oleh ayyuha atau ayyatuha. Nah, intinya kalau ada ya nida, baik ya-nya saja atau diselingi ayyuha atau ayyatuha, dipastikan yang dipanggilnya itu adalah isim. Yang terakhir, yang kelima, gitu ya. Nah, yang termasuk ciri isim itu diidopatkan. Apa itu idopat? Idopat itu begini. Ada dua kata yang asalnya masing-masing kata itu punya makna yang berbeda dan maksud yang berbeda, atau punya makna masing-masing. Saya ambil contoh, baitun, al-jannatu. Baitun ya rumah, al-jannatu surga. Dua kata yang maknanya berbeda dan juga maksudnya berbeda. Tapi ketika masuk ke dalam rumus tertentu, rumusnya bagaimana? Rumusnya yang pertama tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua ada alif lamnya, kemudian dikasrohkan huruf akhirnya. Misal jadi dibaca baitul jannati atau baitur rahmani, baitullahi, maka maksudnya jadi berubah. Asalnya baitun itu rumah, Allah itu Allah, tapi kalau sudah dibuat rumus seperti tadi disebut baitullahi, yang dimaksud adalah benda yang lain. Apa? Baitullah misalkan nama sebuah masjid, Baitul Jannah juga nama sebuah masjid, atau Darut Tauhid nama sebuah pesantren. Nah, maka kalau ada kata yang bentuknya seperti itu disebut idopat. Dan kata yang diidopatkan dua-duanya dipastikan adalah isim. Saya ulangi, kata yang bisa diidopatkan dua-duanya adalah isim. Sehingga bisa diidentifikasi kalau menemukan idopat dipastikan dua-duanya adalah isim. Contoh di kita, di Bandung misalkan ada Cibiru. Kan asalnya dua kata. Ci itu cai, air, biru itu ya warna biru. Air ya air, biru ya warna biru. Tapi kalau kemudian disatukan dengan maksud tertentu, misalkan Kang mau kemana? Oh, saya mau ke Cibiru. Maka yang dimaksud dia bukan mau mendatangi air yang berwarna biru, tapi yang dia maksud mau ke sebuah tempat yang namanya Cibiru. Itulah idopat. Baitullahi, Saifuddin, Saif pedang, din agama. Tapi kalau disatukan dengan rumus yang tadi, yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Yang kedua ada alif lam dan dikasrohkan, Saifuddini, Baitur Rahmani, Darut Tauhidi, maka dipastikan dua kata tersebut termasuk idofat. Dan idofat ini memberikan indikasi bahwa yang diidopatkan adalah isim. Itulah 5 ciri isim dilihat dari segi tulisannya. Kalau dilihat dari segi maknanya, saya ulangi tadi,
Satu, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata bilangan, kata ganti, kata tunjuk, dan kata benda abstrak. Dilihat dari segi tulisannya, diawali oleh alif lam, atau pilihannya diakhiri oleh tanwin, atau diawali oleh salah satu huruf jar, atau diawali oleh huruf nida, atau yang terakhir diidofatkan. Maka inilah ciri isim. Kalau menemukan ciri-ciri dan makna yang tadi disebutkan, maka sudah bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Baik, pagi hari ini pertemuan yang pertama, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, boleh silahkan didiskusikan lewat grup atau lewat chat, atau bisa juga di japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.